menceritakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudaraku, kita bertemu kembali di dalam PA online kita. Hari ini kita akan berbicara banyak tentang baptisan. Kemarin kita berbicara tentang sakramen perjamuan bagi warga baptis anak. Sekarang kita kaitkan dengan baptisan. Tetapi sebelumnya, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami waktu untuk PA. Berkati pemahaman kami, berkati diskusi kami, agar kami bisa memahami makna baptis dikaitkan dengan sakramen perjamuan. Terlebih baptis anak dikaitkan dengan sakramen perjamuan bagi warga baptis anak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, di dalam pemahaman GKJ, sakramen baptis merupakan alat pelayanan dengan air sebagai unsur dasar. Dan baptis melambangkan, menunjukkan pertama, pembasuhan manusia dari dosa. Dengan orang dibaptis berarti Allah memberikan anugerah. Ketika air ini diteteskan di atas kepala dengan rumusan, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang yang dibaptis berarti dosanya dihapuskan. Yang kedua, ketika dosanya dihapuskan berarti dia itu diampuni dosanya. Dan orang yang diampuni dosanya berarti dibenarkan oleh Allah. Dan ketika orang dibenarkan oleh Allah, maka dia menjadi manusia yang baru. Saudaraku, di dalam GKJ juga dipahami, anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis. Mengapa? Karena keluarga Kristen berarti menerima anugerah Allah, sudah semestinya anaknya juga menerima anugerah Allah. Itu berarti anak-anak
keluarga Kristen, termasuk bayi yang telah dibaptis, berarti terhisap ke dalam persekutuan gereja. Mereka menjadi keluarga Allah, mereka pun juga menjadi tubuh Kristus. Ingat, tubuh Kristus memiliki banyak anggota dengan beragam talenta yang berbeda-beda, namun semua anggota sama penting dan sama kedudukannya. Menurut Paulus di dalam Galatia 3, 26, 29, di mana jemaat Galatia adalah orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi bagi Paulus, ketika mereka telah dibaptis, mereka itu milik Kristus. Karena mereka itu milik Kristus, maka mereka adalah satu di dalam Kristus. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, di dalam Yesus dan di dalam karya Yesus, mereka yang telah dibaptis dipersatukan dan seharusnya tidak dibeda-bedakan atau dikotak-kotakkan. Ingat, bukankah dalam budaya kita banyak sekali penggolongan-penggolongan yang mengarah pada diskriminasi? Kita mengambil contoh, penggolongan Paulus bisa diperpanjang, misalnya tentang kemampuan ekonomi, tentang status tabisan, termasuk penggolongan usia, ataupun apapun. Tetapi Paulus mengatakan kita tidak bisa digolong-golongkan. Sebab menjadi milik Kristus artinya tidak ada lagi anak-anak, tidak lagi orang dewasa. Ini berarti anak-anak pun harus dihormati dan diakui keberadaannya sebagai anak Allah yang telah diselamatkan. Di sisi lain, sama seperti anggota tubuh memiliki banyak fungsi, anak-anak pun harus diakui memiliki kekasan dan talenta untuk membangun gereja yang adalah tubuh Kristus. Saudaraku, menerima anak untuk duduk bersama di sekitar meja perjamuan adalah wujud nyata persekutuan tubuh Kristus. Dengan penerimaan itu, GKJ sedang mengakui kesetaraan dalam kedua sakramen. Ingat, seringkali dalam pemahaman kita sakramen perjamuan dianggap lebih dibandingkan baptisan. Seperti terlihat dalam syarat-syarat untuk ikut sakramen perjamuan harus mengerti. Padahal ketika anak itu dibaptis, anak tidak harus mengerti makna baptis. Dengan membolehkan anak makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, gereja sedang menolong anak untuk bertumbuh dalam iman dengan mengalami langsung perjumpaan dengan Allah dan anggota jemaat lain yang adalah saudari dan saudaranya di dalam Yesus. Dengan mengundang anak dan orang dewasa dalam sakramen perjamuan adalah sebuah persekutuan dan gereja sedang membiarkan Roh Kudus bekerja, menyatakan rahmat melalui penyelamatan Kristus yang diterimanya di dalam sakramen baptisan. Mempersilahkan anak-anak yang telah dibaptis dalam sakramen perjamuan berarti kita sedang melakukan apa yang ditulis oleh Efesus 4 ayat 3 sampai 6, di mana kita adalah satu tubuh, satu roh yang dipanggil oleh Allah di dalam ikatan kebersamaan di dalam Kristus. Demikian saudara-saudaraku, pengantar singkat dari saya. Mari kita akan memasuki
diskusi. Silakan.